Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah dari Program Studi Pendidikan Informatika di STK IPNU Kabupaten Tegal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan client server. Apa itu client server? Server atau penyedia layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Layanan itu bisa berupa data, akses, atau bahkan multi-service seperti file server, mail server, atau web server. Sementara klien adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Jadi, jaringan client server itu didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Kemudian, apa itu fungsi client server? Adapun fungsi server yaitu yang pertama, menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien. Yang kedua yaitu memeriksa autorisasi. Yang ketiga, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint. Yang keempat yaitu melakukan pemrosesan update dan memindahkan respon ke klien. Baik, sedangkan fungsi klien yang pertama yaitu mengatur user interface, yang kedua menerima dan memeriksa sintak input dari pemakai, kemudian memproses aplikasi dan generate permintaan basis data dan memindahkannya ke server. Yang keempat yaitu memberikan respon balik kepada pemakai. Yang terakhir yaitu menyediakan akses basis data secara bersamaan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan jaringan client server. Yang pertama yaitu kelebihan jaringan client server. Yang pertama yaitu karena hanya ada satu administrator yang mengatur sistem dalam jaringan, maka sudah dapat dipastikan kalau keamanan dan administrasi dalam jaringan client server lebih baik. Yang kedua yaitu server tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu kelebihan dari jaringan client server itu sendiri, semua data dapat di-backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server. Kemudian yaitu kekurangan jaringan client server. Yang pertama yaitu biaya operasional yang mahal. Yang kedua yaitu komputer yang akan dijadikan server haruslah komputer yang memiliki spesifikasi tinggi. Yang terakhir yaitu karena yang mengatur hubungan antara server dan workstation adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, seluruh jaringan akan terganggu. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.